Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, apa kabar Anda untuk hari ini? Kembali lagi Kronika tak hadir untuk Anda, dan tentunya kita akan memberikan informasi yang lengkap dan kita juga akan memberikan edukasi juga atau sekedar informasi untuk Anda. Dan di hari ini kita akan membahas seputar isu-isu yang sebenarnya bisa dibilang penting untuk Anda ya. Tentunya penting khususnya buat Anda, apakah Anda ingin membuat usaha kuliner atau mungkin juga Anda yang memang selalu jajan ya, selalu membeli makanan di luar rumah. Kita hari ini akan membahas tentang seputar jajanan sehat. Dan tentunya di studio kami telah hadir salah seorang narasumber kita yang cukup kompeten, tentunya ada Ibu Desi Ariyanti Ningsih, SIAPT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Bu Desi merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli madya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh. Dan Bu Desi, kembali lagi nih Bu. Iya. Saya mau bertanya mungkin untuk rekan Kronika, mungkin Ibu bisa informasikan kira-kira tugas atau fungsi dari BB POM ini apa saja Bu? Ranahnya ini apa saja Bu? Iya. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memang suatu lembaga non kementerian. Jadi dia bertanggung jawab kepada presiden ya. Kemudian ruang lingkupnya adalah melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, obat dan makanan di situ termasuk di dalamnya adalah obat, bahan obat, kosmetika, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan. Jadi cukup luas ya ruang lingkup produk yang harus diawasi oleh Badan POM seperti itu. Nah, kalau tadi pengawasan juga. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran masih ranah BB POM atau seperti apa ini Bu? Iya, jadi Badan POM ini melakukan pengawasan. Jadi kalau di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 itu, jadi kewenangan adalah melakukan pengawasan pre-market sebelum beredar dan post-market setelah beredar. Kemudian juga memberikan sanksi seperti sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kemudian juga melakukan kegiatan edukasi, informasi seperti saat ini ya, kita memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga nanti dari hulu ke hilir produk itu tetap dilakukan pengawasan dan kemudian pembinaan disertai sanksi supaya apa? Supaya masyarakat ataupun pelaku usaha mengikuti ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi sanksi tetap ada dilakukan juga. Oke. Kalau untuk kita membahas untuk hari ini jajanan sehat. Nah, ranahnya BB POM ini seperti apa Bu? Untuk makanan itu apakah mulai dari seseorang mulai mengeluarkan makanan ini, mungkin ini tahap awal untuk proses perizinan memang bukan BB POM yang mengeluarkan. Nah, tapi apakah ada metode pengawasan itu seperti apa Bu? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada regulasinya, itu ada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah, jadi pangan itu ada dibagi beberapa bagian. Jadi ada namanya disebut pangan segar. Nah, pangan segar ini itu wilayahnya pengawasannya bukan di Badan POM. Misalnya produk itu seperti sayuran, buah-buahan, maka ini nanti kewenangan Dinas Pertanian. Kalau dia produk laut, misalnya ikan dan sebagainya, itu Dinas Perikanan dan Kelautan. Kemudian ada lagi namanya pangan olahan. Pangan olahan ini juga dibagi, pangan olahan yang skala industri rumah tangga pangan, ini di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian ada pangan olahan yang skalanya lebih tinggi atau skala pabrik, itu baru di Badan POM. Nah, jadi kalau untuk pangan usaha kuliner gitu ya, misalnya dia buka usaha jualan mie misalnya, atau nasi goreng, atau bakso, maka ini di bawah kewenangannya Dinas Kesehatan. Baik itu dari sisi perizinannya, pengawasannya, sertifikasinya gitu. Jadi itu nanti mengacu nanti pengawasannya di Dinas Kesehatan setempat. Tetapi Badan POM juga bisa berperan dalam hal pengawasannya jadi tadi. Iya. Jadi kita bisa melakukan sampling dan pengujian terhadap makanan-makanan tadi. Misalnya dia memproses atau dia membuat makanan kue-kue misalnya gitu ya. Nah, kue-kue ini atau mie misalnya gitu, kita bisa lakukan sampling dan kita uji. Kita uji bisa menggunakan test kit, uji cepat,
Kemudian nanti bisa kita bawa juga ke laboratorium sehingga kita memastikan apakah ada kandungan bahan berbahaya atau tidak. Nah, kalaupun nanti ditemukan bahan yang dilarang, maka ini akan kita berikan juga rekomendasi kepada Dinas Kesehatan untuk tindak lanjutnya, seperti itu. Nah, kembali lagi jajanan, Bu. Sebenarnya masyarakat atau rekan Kronika ini seperti apa, Bu? Apakah secara kasat mata bisa melihat misalnya jenis-jenis makanan atau pangan jajanan tadi, oh ini layak kita makan, atau mungkin oh ini sepertinya pewarnanya pewarna yang bukan pewarna makanan. Ini seperti apa, Bu? Secara kasat mata mungkin Ibu bisa memberikan tips ini, Bu. Oh iya. Jadi yang pertama tipsnya kita harus membeli di pedagang yang bersih dulu ya. Oke. Bersih. Jadi baik si pedagangnya, jadi pedagangnya itu dalam kondisi sehat, jadi nggak yang batu-batu gitu ya. Mungkin dia lagi sedang sakit, jadi kondisinya sehat. Kemudian dia menggunakan standar kebersihan lah. Standar kebersihan tuh paling tidak dia pakai baju yang bersih, atau dia pakai celemek, kemudian dia pakai masker supaya apa? Tidak masuk bakteri mengkontaminasi makanannya. Kemudian makanannya tertutup, ya kan? Tertutup sehingga bebas dari debu atau lalat dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan alat untuk mengambil makanan dengan penjepit misalnya atau sendok gitu. Kemudian kalau dari kasat mata biasanya makanan yang mengandung pewarna yang dilarang ya. Jadi dalam makanan itu ada pewarna-pewarna yang dilarang. Contohnya rodamin B dan metanililub. Nah, itu biasanya warnanya sangat mencolok. Ya, jadi sangat merah sekali atau terlalu kuning. Kalau metanililub itu warna kuning, jadi terlalu kuning sekali gitu. Nah, itu biasanya kita curigai mengandung pewarna yang bukan untuk makanan. Nah, kalau misalnya ada formalin misalnya ya, formalin biasanya itu ada di mie misalnya atau tahu misalnya gitu ya. Biasanya dia baunya itu bau bahan kimia gitu ya, bau formalin. Kemudian biasanya kalau di bahan ini tidak ada lalat yang mau hinggap ya gitu, karena kan dia bahan kimianya itu keras gitu ya. Nah, kemudian kalau dia ada boraksnya, biasanya dia teksturnya sangat kenyal. Jadi kalau mie itu dia tidak gampang putus. Nah, sangat kenyal seperti itu. Kok bakso juga seperti itu. Nah, itu mungkin secara kasat mata yang bisa kita lihat. Tapi memang yang lebih pastinya tentu dengan pengujian. Kita pastikan bahwa oh ini betul ada kandungan bahan berbahayanya. Misalnya ada formalinnya kah, ada boraksnya kah, atau ada pewarna yang dilarang. Jadi memang lebih pastinya dari pengujian. Kemudian apalagi ciri-cirinya makanan itu tidak cepat basi. Nah, jadi kalau makanan misalnya mie itu biasanya 1 hari itu biasa sudah berubah kan, dia sudah baunya sudah mulai asam, kemudian mungkin sudah mulai berair. Nah, itu yang memang tidak menggunakan pengawet atau bahan berbahaya ya. Tapi kalau dia ada bahan berbahaya biasanya dia 2 hari, 3 hari, bahkan lebih dari itu masih bagus. Itu yang di suhu ruang, tidak di kulkas ya. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu yang kita jumpai. Oke, baik. Rekan Kronika, mungkin itu tips dari Bu Endang tadi dan mungkin bisa menjadi informasi untuk Anda dan Anda juga bisa lebih cerdas untuk memilih. Apalagi kalau Aceh tentunya mie itu Bu ya, makanan favorit ya, apakah mie calu atau bakso ya Bu ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada jajanan sehat ala anak sekolah ini Bu. Ini kan memang tentunya sebagai orang tua juga perlu mawas diri dan perlu ya kadang-kadang khawatir juga ini Bu ya, banyak sekali jajanan-jajanan yang tidak sehat lah ya Bu ya. Nah, ini bagaimana peran orang tua harus seperti apa sih sebenarnya Bu gitu? Ya. Jadi Badan POM ini punya program sekolah aman. Nah, jadi memang kita menyasar sekolah juga. Kenapa tadi betul kata Bang Rian, di sekolah itu kan banyak makanan yang dijajakan ya, baik di kantin kah atau di luar pagar sekolah, dan anak-anak tentu banyak membeli makanan-makanan itu. Nah, jadi kalau tipsnya untuk pangan yang terkemas, artinya yang sudah ada labelnya, itu kita ada namanya ceklik. Ceklik itu, jadi cek hanya cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Nah, jadi kalau cek kemasan itu kita lihat dulu kemasannya, apakah segelnya masih bagus, kemudian apakah
Kalau dia kaleng, kalengnya ada penyok atau tidak. Kalau penyok jangan dibeli. Atau kemasannya itu sudah menggembung. Atau misalnya kalau snack itu biasanya udah kempes ya dia. Iya. Nah, itu biasanya ada kebocoran bisa jadi. Nah, itu jadi kita cek kemasan dulu. Kita pilih kemasan yang memang masih bagus. Kemudian cek label. Cek label ini dalam kemasan makanan itu kan ada informasi yang harus dicantumkan. Iya. Nah, informasi itu juga diatur dalam peraturan, apa saja yang harus dicantumkan dalam label pangan. Nah, jadi itu minimal dia harus ada nama produknya. Kemudian ada nama produsen dan alamat produsen, sehingga kita mudah telusur jika terjadi sesuatu hal ya. Kemudian dia harus ada komposisinya, ada berat bersih, ada tanggal kadaluarsanya, kemudian ada dicantumkan izin edarnya, itu wajib ada di dalam label. Kemudian apalagi ada juga sekarang namanya informasi nilai gizi. Nah, informasi nilai gizi itu kita bisa lihat kandungan garamnya berapa, gulanya, lemaknya berapa. Itu juga sekarang kan jadi isu juga ya. Sekarang banyak anak-anak sekolah mungkin tinggi gula ya, sekarang banyak usia muda sudah diabetes seperti itu. Nah, itu ada di dalam label. Kemudian yang selanjutnya adalah cek izin edar. Izin edar tadi kalau dia Badan POM, dia kodenya M di depannya. Jadi Maksudnya kode M itu yang sudah terregistrasi. terregistrasi. Jadi dia BPOM RI MD. Kemudian ada digit angka di belakangnya. Nah, MD ini M kode makanan. Oke. Kalau D berarti produksi dalam negeri. Kalau dia pangan impor maka ML kodenya. Iya. ML itu izin edar dari Badan POM. Atau PIRT. Nah, ada nanti izin edar PIRT nomor sekian itu yang menerbitkan Dinas Kesehatan tadi. Berarti itu pangan industri rumah tangga. Itu harus kita cek ada izinnya. Kemudian terakhir adalah cek kadaluarsanya. Jadi beli makanan yang masih dalam rentang daluarsanya, belum lewat tanggalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu tips supaya anak-anak kita juga lebih memperhatikan makanan yang dia beli, karena kan sekarang banyak minuman-minuman, snack-snack segala macam. Lihat dulu tadi, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Gitu. Menyangkut dengan ini Bu, tadi Ibu menyebutkan izin edarnya juga. Nah, tentunya kita sekarang ke luar negeri gampang Bu ya. Nah, dengan sistem atau metode just tip ini Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu kita supaya rekan kronika ini supaya lebih pintar untuk walaupun mungkin membeli atau nitip ya dari luar negeri ini untuk kita konsumsi di sini, walaupun itu bukan ranah BB POM, tapi maksud saya adalah kita tuh harus seperti apa ya Bu supaya kita lebih ketika makan, kan tentunya aturan atau regulasi di luar negeri juga berbeda. Nah, yang paling penting itu yang kita lihat apa ini Bu? Ya, jadi kalau makanan dalam negeri, misalnya kita mau jadi importir ya, kita mau jadi importir, kita mau masukkan suatu produk makanan ke Indonesia, maka importir ini harus mengurus izin edar. Oke. Jadi tadi namanya BPOM RI ML tadinya. Nah, tapi kalau misalnya barang tentengan, istilahnya kita misalnya dari Malaysia mau bawa pulang oleh-oleh, makanan ke Indonesia, itu nanti ada lagi diatur dalam peraturan tentang pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Jadi itu ada batasnya. Kalau makanan olahan itu 5 kg. Nah, jadi itu yang boleh tanpa izin edar istilahnya ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu urus izin edar, karena itu termasuk barang bawaan penumpang gitu ya. Nah, tapi kalau sudah lebih dari batasannya, maka itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi nanti akan di bea cukai, nanti akan ditegah nanti di situ. Jadi itu ada diatur, termasuk juga kosmetik, obat, kemudian suplemen kesehatan itu ada batasan berapa yang boleh dibawa masuk ke Indonesia tadi lewat barang bawaan penumpang. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti ada jalur namanya jalur khusus. Nah, jadi dia nggak perlu urus izin edar ya, karena tadi termasuk, tapi dia dibatasi jumlahnya. Nah, jadi itu untuk dengan catatan memang barang itu untuk kita gunakan sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Endang. Iya. Saya kembali lagi mau nanya lagi nih Bu. Iya. Kalau misalnya rekan kronika tiba-tiba lagi makan, misalnya apakah makan mie, makan bakso, nah tiba-tiba menemukan atau mencurigai lah ada mie yang tidak baik atau yang mungkin mie-nya sudah
mengandung formalin atau boraks. Ini seperti apa, Bu? Langkah apa yang harus dilakukan oleh rekan Kronika? Apakah memang langsung ngelapor ke BB POM atau seperti apa, Bu? Oh, iya. Prosesnya seperti apa nih? Karena memang tentunya BB POM kan juga terbatas dalam melakukan pengawasan. Nah, mungkin kalau menemukan hal-hal yang minimal mencurigakan ini seperti apa, Bu? Iya, jadi boleh Pak dilaporkan. Nanti kan kita punya kanal-kanal pengaduan ya. Bisa lewat media sosial kita, media sosial BPOM Aceh ada di Instagram, Facebook, Twitter gitu ya. Itu nanti tinggal di DM aja boleh juga. Jadi kita mudahkan masyarakat untuk melaporkan, bisa di DM atau lewat WhatsApp kita, layanan informasi dan pengaduan, nanti bisa disampaikan aja di situ. Misalnya saya menemukan makanan yang dicurigai mengandung berbahaya gitu ya. Nanti kita bisa tindak lanjut, kita bisa lakukan sampling dan pengujian. Kemudian nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas terkait lainnya yang memang punya kewenangan di situ untuk mengevaluasi itu gitu. Atau kalau misalnya itu kalau dia jajanan ini ya Pak ya, kalau misalnya makanan siap saji istilahnya ya. Tapi kalau dia pangan terkemas yang memang itu izinnya di Badan POM bisa langsung melakukan tindak lanjut, apakah diberikan peringatan keras, atau dihentikan sementara kegiatan, atau bahkan dicabut izinnya. Itu memang untuk produk pangan olahan yang memang kita yang terbitkan izinnya, seperti itu. Jadi bisa masyarakat langsung menyampaikan informasi tadi ke saluran tadi, bisa media sosial atau WhatsApp BPOM Aceh, nanti bisa kita tindak lanjut nanti Pak. Seperti itu. Oke, kalau dengan menemukannya di salah satu tempat, mungkin di restoran atau di kafe itu, apakah perlu membawa samplingnya atau seperti apa nih, Bu? Sebaiknya dibawa kalau memang kita merasakan ada sesuatu yang ini ya, karena kan kalau besok kita datang bisa jadi beda gitu ya kondisi makanan yang dia makan hari itu gitu. Kalau memang dia merasa, bisa langsung dibawa sampelnya, nanti bisa kita lakukan pengujian. Jadi biar jangan ada fitnah juga, Bu ya? Iya, betul. Gitu. Baik, Bu Endang, terakhir Bu, harapan Ibu kepada rekan Kronika atau mungkin juga informasi apa yang ingin Ibu sampaikan, silakan, Bu. Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan atau membeli makanan di sarana yang resmi, kemudian beli makanan yang di pedagang yang bersih, kemudian kalau dia pangan yang terkemas tadi ingat cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan jika memang ditemukan makanan yang kita curigai misalnya mengandung bahan berbahaya atau makanan itu sudah kadaluarsa atau tidak ada izin edar, boleh dilaporkan langsung ke BPOM Aceh untuk nanti bisa kita tindak lanjuti. Kalau memang bisa melibatkan lintas sektor terkait, nanti kita akan bersama-sama melakukan tindak lanjutnya seperti itu. Oke. BB POM ada di mana saja, Bu? Di kabupaten atau di kota mana saja? Mungkin bagi rekan Kronika mau melapor dengan bawa barang buktinya nih, Bu. Ini seperti apa? Bisa datang kemana aja nih, Bu? Ya, jadi unit pelaksana teknis Badan POM di Provinsi Aceh itu ada 3. Jadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, ini lokasinya di depan Masjid Oman, Lamprit ya. Nah, kemudian ada lagi kantor Lokapom di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian ada kantor Lokapom di Kabupaten Aceh Selatan. Nah, jadi kalau kantor yang di provinsi ini mengawasi 13 kabupaten kota. Jadi mulai Banda Aceh, Aceh Besar, PD Jaya sampai ke Aceh Tamiang, kemudian Sabang, kemudian Aceh Jaya dan Aceh Barat. Nah, kemudian yang Lokapom di Kabupaten Aceh Tengah ini mengawasi Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, dan Nagan Raya. Kemudian Lokapom di Kabupaten Aceh Selatan, wilayah pengawasannya Abdia, Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Selatan, Singkil, Sebul Salam, dan Simelu. Jadi masyarakat yang ada di wilayah tadi bisa koordinasi ke kantor yang tadi sudah kita sebutkan. Misalnya dia domisili di Singkil, maka nanti koordinasinya ke Aceh Selatan. Lokapom di Kabupaten Aceh Selatan. Nanti kantor di Tapak Tuan. Gitu. Dan ini tentunya rekan Kronika bukan hanya makanan, Bu ya. Mungkin apalagi yang sering ngopi, kalau menemukan hal mencurigakan, ini menjadi ranah BB POM juga tentunya. Iya, jadi kita punya program Pak namanya Inovasi Sanger. Sanger Urang Aceh. Jadi sharing informasi dan edukasi registrasi. Jadi kita datang ke warung-warung kopi, Pak. Jadi kita kerjasama dengan Sakapom, dengan Pramuka.
Jadi kita libatkan adik-adik di pramuka yang sudah kita berikan, sudah kita kader ya. Jadi kita ngecek Pak makanan di warung kopi. Misalnya dia ada jual mie kah, lontong, kue-kue. Kemudian kita lihat juga misalnya kadang-kadang di warung kopi itu ada menggunakan kopi-kopi stamina ya. Iya. Nah, kopi-kopi stamina ini tidak ada izin edarnya tuh biasanya. Nah itu kita cek Pak. Nanti kalau warung kopinya sudah kita periksa aman, nanti kita kasih stiker. Iya. Stiker bahwa ini sudah kita intervensi, sudah aman. Jadi itu salah satu upaya kita untuk memastikan warung kopi itu aman. Karena kan warung kopi ini sangat banyak di Aceh dan pasti turis-turis wisatawan pasti ke warung kopi ya Pak. Karena itu sudah jadi budaya kita. Jadi itu salah satu inovasi yang kita lakukan untuk memastikan makanan di warung kopi itu atau di kafe-kafe itu aman, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Endang Ya. atas informasinya, Iya. atas juga pesan-pesan tips-tipsnya tadi. Iya, terima kasih. Cukup berharga ini rekan Kronika, semoga saja bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bu Desi Ya, atas sama-sama, informasi dan Pak. waktunya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu di BB POM ya yang sudah membantu kami, yang juga sudah memberikan informasi ini. Kita pamit untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.